Undang-Undang Keuangan Negara juga telah mengatur secara jelas hubungan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara. Presiden selaku Chief of Executive berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan tersebut dibantu oleh Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer, Menteri Pimpinan Lembaga sebagai Chief Operational Officer, serta Bank Sentral yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran. Menteri Keuangan dalam menjalankan kewenangannya didukung oleh Kementerian Keuangan yang menyelenggarakan fungsi antara lain pelancaran pelaksanaan serta pembinaan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penerimaan negara yang berasal dari pajak, bukan pajak, pungutan ekspor, minyak, serta pembinaan dan pelaksanaan di bidang kepabeanan. Pelaksanaan di bidang hubungan perpajakan internasional, pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan penerusan pinjaman, investasi pemerintah, dan penerusan dana luar negeri, serta pengurusan piutang negara macet dan lelang. Pembinaan dan pengawasan di bidang pasar modal, serta pembinaan di bidang lembaga keuangan bukan bank, pembinaan dan koordinasi penyusunan nota keuangan dan RAPBN serta pelaksanaan APBN, pelancaran pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah, pembinaan dan pelaksanaan akuntansi keuangan pemerintahan dan pelaporan keuangan pemerintah, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelaksanaan administrasi kementerian, pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan BUMN, pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang keuangan negara, serta pelaksanaan pengawasan fungsional atau WASNAL. Pengurusan terhadap keuangan negara terdiri dari pengurusan umum dan pengurusan khusus. Dalam pengurusan umum, pejabat yang melaksanakan kewenangan pengurusan anggaran negara dapat diklasifikasikan atas dua macam. Yang pertama, otorisator sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan, keputusan yang dapat mengakibatkan uang negara keluar sehingga menjadi berkurang atau bertambah karena pungutan dari masyarakat. Wewenang untuk mengambil keputusan yang dapat mengakibatkan utang negara berkurang atau bertambah disebut dengan otorisasi. Otorisasi diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama umum, yaitu berupa keputusan dan tindakan yang lazimnya berbentuk peraturan umum. Contohnya Undang-Undang Pajak dan Peraturan Pensiun. Yang kedua, otorisasi yang berbentuk surat keputusan yang khususnya mengikat orang atau pihak tertentu, misalnya SK Pegawai Negeri, serta otorisasi untuk proyek. Melalui otorisasi umum, uang negara keluar secara tidak langsung, sedangkan dengan otorisasi khusus, uang negara keluar secara langsung. Tindakan atau keputusan yang diambil oleh otorisator tidak boleh dilakukan secara lisan, tetapi harus tertulis dan berupa surat keputusan yang disebut dengan surat keputusan otorisasi. Pejabat yang berwenang melakukan otorisasi adalah Presiden, semua menteri yang menguasai anggaran karena adanya pelimpahan kewenangan dari Presiden, serta pejabat lain yang disebabkan karena adanya penunjukan resmi, sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ordonator, yaitu pejabat yang melakukan pengawasan terhadap otorisator agar dalam melaksanakan tindakan atau keputusannya selalu demi kepentingan umum. Tugas utama dari ordonator adalah melaksanakan pengujian dan penelitian terhadap penerimaan maupun pengeluaran uang negara. Karena itu dibedakan atas. Yang pertama, ordonator pengeluaran negara. Pejabat yang ditunjuk adalah Menteri Keuangan dan sebagai pelaksana adalah Dirjen Anggaran. Yang untuk daerah dilaksanakan oleh Kantor Perbendaharaan Negara. Tugas ordonator adalah yang pertama melakukan penelitian dan pengujian terhadap SKO, yang artinya apakah jumlah yang tertera tidak melebihi kredit anggaran yang tersedia dalam APBN. SKO adalah surat keputusan otorisasi. Kemudian melakukan penelitian terhadap bukti-bukti penagihan, apakah kwitansi atau berita acara serah terima barang maupun kontrak perjanjian sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Juga melakukan penelitian dan pengujian terhadap bukti-bukti apakah kadaluarsa atau tidak. Tugas yang kedua adalah membukukan pada pos mata anggaran yang tepat, artinya
membukukan pengeluaran uang negara kepada pos mata anggaran yang sesuai dengan tujuan pengeluaran uang negara tersebut. Yang ketiga, memerintahkan membayar utang. Hal ini dilakukan dengan jalan menerbitkan surat perintah membayar uang atau SPMU berupa mandat. Pengeluaran yang diperintahkan oleh ordonator ada 3 macam, yaitu pengeluaran negara dengan beban total, artinya pengeluaran negara yang bukti penagihannya telah diajukan terlebih dahulu kepada ordonator untuk diperiksa, sehingga dapat dibukukan kepada pos mata anggaran yang tetap. Yang kedua, pengeluaran negara dengan beban sementara, artinya uang dikeluarkan tanpa bukti penagihannya, dikeluarkan terlebih dahulu sehingga oleh ordonator dibukukan pada pos mata anggaran sementara. Akan tetapi, pembukuan sementara ini berubah sifatnya menjadi pembukuan dengan beban tetap setelah bukti penagihan dikirimkan kepada ordonator atau setelah ordonator menerima surat pertanggungjawaban (SPJ). Yang ketiga, pengeluaran negara yang merupakan pengembalian anggaran. Hal ini terjadi apabila terdapat kelebihan penyetoran pendapatan kepada kas negara. Ordonator penerimaan negara. Yang kedua, selain ordonator pengeluaran negara ya, sebagai pelaksana adalah semua menteri yang menguasai pendapatan negara. Tugas utamanya ialah mengawasi apakah penerimaan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak. Ia juga mengeluarkan surat keputusan yang mengakibatkan penerimaan bagi negara. Atas dasar surat keputusan ini juga diterbitkan surat perintah menagih atau SPM. Dalam pengurusan khusus yang ditunjuk untuk menjalankan pengurusan adalah bendaharawan yang dibebani tugas pengurusan dan penyimpanan sebagian dari kekayaan negara berupa uang dan barang. Dalam praktek, tugas pengurusan uang diwujudkan dalam penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atas perintah ordonator. Pengurusan barang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, penyerahan, dan pemeliharaannya. Bendaharawan terdiri dari ditinjau dari objeknya, ada bendaharawan uang, yaitu objek pengurusannya adalah uang negara. Bendaharawan barang, objek pengurusannya barang milik negara. Bendaharawan uang dan barang, objek pengurusannya baik uang maupun barang. Ditinjau dari sudut tugasnya, bendaharawan umum yaitu mempunyai tugas menerima pendapatan negara yang terkumpul dari masyarakat, kemudian persediaan yang ada dikeluarkan lagi untuk kepentingan umum. Contohnya kepala kas negara, kepala kantor pos, dan bank lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bendaharawan khusus yaitu bendaharawan yang mengurus pengeluaran negara dari persediaan uang yang ada padanya dan diterima dari bendaharawan umum. Untuk itu, ia harus membuat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang telah dilakukannya dengan mengirimkan SPJ yang dibuat tiap-tiap bulan. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dalam sistem hukum Indonesia berada di tangan Presiden berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Keuangan Negara. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut dikuasakan kepada kementerian atau lembaga negara. Yang pertama, Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagai Chief Organizational Officer dan Chief Financial Officer seperti yang telah disebutkan dalam slide sebelumnya. Kementerian Keuangan melalui Menteri Keuangan juga melakukan pengesahan dokumen anggaran yang dapat dilihat pada Pasal 8C Undang-Undang 17 2003 serta Pasal 7 Ayat 2 huruf B Undang-Undang 1 2004. Keseluruhan kewenangan Menkeu sebagaimana dikemukakan merupakan penjabaran kedudukan Menkeu sebagai Chief Financial Officer dan Ordonator dalam sistem keuangan negara. Menkeu menerima kuasa utama dari Presiden untuk melaksanakan keuangan negara. Yang kedua, selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang ketiga, dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga pengguna negara atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Yang keempat, diserahkan kepada gubernur, bupati, atau wali kota. Dan yang terakhir, selaku kepala pemerintahan,
Kepala pemerintahan daerah mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya, terdapat pula pendelegasian pengelolaan keuangan negara melalui lembaga negara terkait, yakni Menteri Keuangan, Menteri atau pimpinan lembaga negara, kepala pemerintah daerah berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Keuangan Negara. Dapat dilihat di undang-undang yang terkait bahwa Menteri Keuangan memiliki kewenangan pelaksanaan pengelolaan fiskal dimulai dari huruf A sampai huruf H, dari menyusun kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi makro sampai melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang. Silahkan dibuka undang-undangnya lalu dilengkapi ke dalam resum. Selanjutnya di pasal 9 juga ada dari huruf A menyusun rancangan anggaran kementerian negara atau lembaga sampai di menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Terkait kewenangan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Keuangan Negara bahwa dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola APBD serta dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah. Pendelegasian kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dijabarkan melalui Menteri Keuangan, Menteri Garing Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, Wali Kota selaku Kepala Pemerintahan Daerah. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, Menteri Garing Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran, pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Kementerian Keuangan juga merupakan salah satunya dan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota selaku kepala pemerintahan daerah adalah mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara tidak termasuk pada kewenangan di bidang moneter yang antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang dan diatur oleh Bank Sentral. Salah satu ruang lingkup dari keuangan negara ialah kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat diraih dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Oleh karenanya, perusahaan negara atau perusahaan daerah dapat juga turut mengelola keuangan negara. Dasar Hukum Pasal 4 Ayat 1 yang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengatakan bahwa modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sumber kekayaan BUMN berasal dari kekayaan negara sehingga pengelolaannya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Kekayaan negara yang dikelola BUMN tetap berlaku sistem pengawasan layaknya kekayaan negara yang dikelola oleh pemerintah atau oleh lembaga negara lainnya secara langsung. Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan untuk menjadi modal BUMN. Selain itu, pegawai BUMN juga termasuk dalam definisi pegawai negeri sebagai orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf C Undang-Undang 31 tahun 99. Selanjutnya, mengenai perspektif hukum administrasi negara, pengelolaan uang negara oleh BUMN tidak bisa lepas dari mandat pasal 33 UUD 45 yang menyatakan bahwa kekayaan yang dikuasai negara dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 tersebut diwarnai oleh teori welfare state, negara kesejahteraan, di mana negara menjamin kesejahteraan rakyatnya. Maksud dan tujuan pendirian BUMN antara lain adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan
Sebenarnya, hakikat pengelolaan uang negara oleh BUMN bukanlah mencari untung, namun untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sumber dana yang berasal dari dalam negeri dapat dihimpun oleh negara untuk keuangan negara ialah pajak. Bab 8 Undang-Undang 1945 mengatur tentang hal keuangan, di mana disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu, pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Keuangan Negara yang menentukan bahwa pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Sehingga pajak merupakan sumber dana yang telah diatur jelas dalam konstitusi dan undang-undang. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, atau harga beli barang. Berdasarkan Undang-Undang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dibayarkan oleh wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Prancis, Belgia, Jerman, dan Belanda, pendapatan utama negara diperoleh dari sektor pajak. Pembangunan nasional negara sebagian besar dibiayai oleh pendapatan pajak dari rakyatnya. Selain pajak, Undang-Undang Keuangan Negara juga menyebutkan nomenklatur piutang negara sebagai salah satu instrumen penerimaan negara. Pasal 9 Undang-Undang Keuangan Negara menyebutkan bahwa menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas salah satunya adalah mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Piutang yang dimaksud dalam ayat ini adalah hak negara dalam rangka penerimaan negara bukan pajak yang pemungutannya menjadi tanggung jawab kementerian negara atau lembaga yang bersangkutan. Sumber dana luar negeri yang dimaksud ialah bantuan asing atau luar negeri yang didapatkan oleh pemerintah, baik bersumber dari lembaga internasional maupun sumber lainnya melalui suatu pinjaman. Ketentuan yang mendasari pinjaman adalah pasal 2 Undang-Undang Keuangan Negara. Negara yang menentukan ruang lingkup keuangan negara, salah satunya meliputi hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Undang-Undang Keuangan Negara telah mengatur pula perihal penerimaan pinjaman luar negeri pemerintah. Pasal 23 ayat 1 menentukan bahwa pemerintah pusat dapat memberikan hibah atau pinjaman kepada atau menerima hibah pinjaman dari pemerintah lembaga asing dengan persetujuan DPR. Pinjaman dan atau hibah yang diterima pemerintah pusat dapat diterus pinjamkan kepada pemerintah daerah, perusahaan negara, atau perusahaan daerah. Pinjaman dari luar negeri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011. Pinjaman dari luar negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberian pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Indonesia, tercatat pada Januari 2020 mempunyai utang luar negeri sebesar 817,5 triliun. Berdasarkan Undang-Undang Utang Luar Negeri harus berada di bawah 60% dari PDB, dan jumlah sekian yang tadi sudah saya sebutkan masih di posisi 30% terhadap PDB. PDB adalah pendapatan domestik bruto. Bila dibandingkan dengan negara lain, rasio utang luar negeri Indonesia dapat dikatakan terjaga bahkan kecil. Beberapa negara tetangga seperti Filipina dan Singapura memiliki rasio hutang terhadap PDB melampaui 30%. Terkait penerimaan pinjaman atau hibah yang menjadi bagian dari sumber pendapatan luar negeri dari negara, terdapat beberapa lembaga-lembaga bantuan internasional yang sering kita dengar keberadaannya.
antara lain The Asian Development Bank atau ADB yang merupakan Bank Pembangunan Asia. Anggotanya adalah pemerintah-pemerintah dari berbagai negara. Organisasi regional karena kegiatan-kegiatannya dititik beratkan di wilayah Asia. Berkomitmen untuk mencapai Asia Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan sambil mempertahankan upaya untuk memberantas kemiskinan yang ekstrim. Ini membantu anggota dan mitranya dengan memberikan pinjaman, bantuan teknis, hibah, dan investasi ekuitas untuk mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi. Kemitraan ADB dengan Indonesia telah berevolusi selama 50 tahun untuk mencerminkan kebutuhan yang kian mengemuka sebagai negara berpenghasilan menengah dengan fokus pada investasi infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan tata kelola ekonomi. World Bank atau Bank Dunia didirikan sebagai lembaga investasi internasional jenis baru untuk memberikan atau menjamin kredit-kredit yang ditujukan untuk proyek-proyek rekonstruksi dan pertumbuhan yang produktif. Dana untuk itu berasal dari modal Bank Dunia sendiri yang terdiri dari kontribusi pemerintah negara-negara asing dan melalui mobilisasi modal swasta. Modal saham Bank Dunia disusun sedemikian rupa sehingga setiap resiko dalam melaksanakan kegiatannya dibebankan kepada negara-negara asingnya dengan berdasarkan kekuatan ekonomi masing-masing. Bank Dunia juga merupakan organisasi antar pemerintah yang mendasarkan pada pasar-pasar modal di dunia untuk sumber keuangannya.